jam 9 mulai, tapi nggak keburu juga, jadi minta maaf ya. Nggak apa-apa, yang penting kita perenungan berapapun orang yang bergabung ya. Ini yuk kita berdoa terlebih dahulu. Malam Cik Silvi, Vita, Cam, Angelina ya. Bapak terima kasih, biar malam ini kami mau mendengar isi hatimu, supaya ketika kami tidur, kami nggak mau lagi makan sampah, tapi kami mau makan firman, merenungkan firman, karena hanya firman yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita, tetap semangat ya. Tetap punya pengharapan terus bersama Tuhan. Kemarin khotbah di Zoom itu mengingatkan kita loh, bahwa kita hari-hari ini di masa sukar itu bukan bencana, bukan malapetaka, waktunya berinvestasi ya. Investasikan air matamu sebaik-baiknya, investasikan rasa sakitmu sebaik-baiknya, investasikan ya hari ini kerugian apapun yang terjadi, pokoknya semua yang tidak enak. Ada pertanyaan, kenapa sih Bu ikut Kristus kok selalu menderita, rasanya kok tidak enak ya? Ya kenapa? Karena jawabannya, ikut Kristus itu kita sedang disalib, dimatikan secara daging. Otomatis kalau daging disalib pasti tidak enak ya. Tapi itu syarat daripada kita ikut cara dunia, tidak pernah mati secara daging. Nanti daging dan darah tidak dapat tempat dalam kerajaan Allah, maka kita nanti akan mengalami penyesalan ya. Seperti ayat yang saya kasih, di mana ayat ini bagus ya. Mungkin saya sudah baca ayat ini. Saudara yang beberapa hari ikut live saya pasti tahu ayat ini. Nah, waktu saya hari Minggu ya, saya di pesawat, tiba-tiba Tuhan kasih saya ayat ini di Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ingat ya, jadi sekali lagi, kalau kita ini hari ini kepingin melihat kerajaan Allah, pastikan tanpa penderitaan kita tidak mungkin dilahirkan kembali. Tangkep ya, manusia lama kita kalau enggak tanpa diproses dalam dapur api, maka manusia lama kita mengikuti kita. Cuman status kita aja jadi orang Kristen, tapi manusia lamanya mengikuti. Tangkep ya, makanya kenapa penderitaan itu supaya kita dilahirkan kembali. Waktu saya baca ayat ini, saya berkata, terima kasih Tuhan buat proses sehingga saya hari ini dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru, sehingga saya dapat melihat kerajaan Allah. Karena ayat ini jelas, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi jangan marah dengan prosesnya Tuhan, karena Tuhan mau kita ngalami kelahiran kembali. Bukan bisnisnya yang dibangun kembali, bukan rumah tanggamu yang dibangun kembali, bukan kesuksesanmu yang dibangun kembali, tetapi kelahiran kembali. Pastikan hari ini kita sudah jadi ciptaan yang baru. Jangan pernah bangga jadi orang Kristen bertahun-tahun kalau KTP aja yang bertahun-tahun, tapi percuma jadi orang Kristen tidak pernah dilahirkan kembali. Tangkep ya, siapa yang hari ini kepingin lihat kerajaan Allah, rela sudah, proses sedang terjadi hari-hari ini supaya kita mati secara daging ya, kita hidup secara roh. Dari tadi saya terima WA masuk, mereka berkata ada seorang hamba Tuhan yang lagi viral ya, bagaimana kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dikhotbahkan, perbuatannya halilintar, tapi tiap hari haleluya. Saya cuman bilang jangan pernah panik lihat keadaan hari-hari ini.
Kalau seorang hamba Tuhan tidak dilahirkan kembali, maka perbuatan yang lama, halilintar yang menjijikkan, menajiskan itu tetap mengikuti dia. Makanya kita jangan bangga dengan status hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pengerja. Kalau selama tidak pernah yang namanya kehidupan mati secara daging, maka suatu kali kita pasti dengan mudahnya untuk jatuh ke dalam dosa. Makanya kenapa proses itu dilanjutkan sama Tuhan, supaya kita benar-benar mati secara daging, hidup secara roh. Nah, malam ini ya saya akan berkhotbah tentang jagalah hati. Nah, ini paling penting ya Bu Eli, jelas. Orang kalau bisa jaga hati itu orang yang pasti lulusnya nanti summa cum laude. Percayalah, pengikut Kristus itu paling penting jaga hati. Kalau kita nggak bisa jaga hati, hati ini akar dari segala kejahatan, sumber ya. Dan orang kalau nggak bisa jaga hati, sulit berkoneksi sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Ketika kita sering nyampa, sementara Tuhan terang, orang sering nyampa itu hidupnya apa? Gelap. Terang dan gelap tidak bisa bersatu, tidak bisa disatukan. Kalau kita hari ini mengaku sebagai orang benar, tapi saudara tidak bisa jaga hati, maka kita dengan mudahnya untuk dikendalikan oleh iblis. Karena kita sejalan dengan iblis. Orang kalau sejalan dengan Kristus pasti bisa menjaga hati. Nah, kita buka ayatnya. Bagaimana saudara lihat ya dalam firman Tuhan. Kalau saudara baca di Lukas 6 ayat 36. Saya bukain pelan-pelan, ayat ini pembahasannya cepat. Ya, 3 poin ini pasti cepat, saudara nanti tidur ini sudah jaga hati. Walaupun tadi habis disakiti hati, iya. Saya kalau sudah disakiti hati, saya memang secara akal daging suwakitnya di sana sini. Tapi ketika saya ingat apa yang Tuhan katakan, ingat ya Eli, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hari-hari ini yang perlu dijaga dengan segala kewaspadaan bukan suamimu, bukan tokomu, bukan pabrikmu, bukan usahamu. Hari ini yang perlu dengan segala kewaspadaan yang sering diabaikan orang adalah menjaga hati. Orang terlalu sibuk menjaga keuangannya. Orang terlalu sibuk menjaga image-nya. Orang terlalu sibuk menjaga harga dirinya, tapi orang lupa menjaga hati itu dengan segala kewaspadaan. Artinya hati-hati. Karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau kita nggak bisa jaga hati, maka kita ini nggak memancarkan kehidupan Kristus, saudara. Makanya paling penting jagalah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Kira-kira kita koreksi diri kita ini sudah murah hati enggak? Sampai sejauh ini firman Tuhan mengajak kita, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Saudara dan saya hari ini tidak bisa berkata, Tuhan, aku mau serupa dengan Kristus. Tapi kita nggak punya kemurahan hati. Seperti Bapakmu murah hati. Kalau Bapak kita di surga murah hati, kita jangan pelit hati. Khususnya berapa banyak orang sulit mengampuni saat kita disakiti berkali-kali. Berapa banyak orang sulit untuk memberi, banyak yang menuntut menerima. Senyatanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Kenapa? Karena Bapak kita ini murah hati. Lebih baik memberi daripada menerima. Melayani Tuhan itu identik dengan memberi, bukan menerima. Jadi sekali lagi kalau saudara sudah melayani Tuhan, yang namanya pelayanan saudara tidak dihargai orang, saudara tidak perlu pusing. Karena melayani Tuhan itu identik dengan memberi. Jadi melayani Tuhan itu bukan untuk cari image, nama baik, kejar untung melayani Tuhan.
Berapa banyak orang datang bertempat beribadah cari relasi kerja ya. Sepenuhnya itu tidak salah. Tapi kalau itu jadi motivasi kita, berarti Tuhan tahu motivasi hati kita datang ibadah cuman cari relasi, memasarkan asuransi, memasarkan usaha, produk yang saudara lagi pasarkan. Itu namanya saudara datang ke tempat ibadah hanya untuk marketing jadi sales. Sekali lagi hati-hati, Tuhan tuh melihat hati, ketulusan hati itu paling penting. Yang pertama ada kata murah hati. Hendaklah, yang Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Murah hati, kebaikan hati. Tidak gampang ya, hari-hari ini yang Tuhan mau karena kedatangannya sudah dekat, warning. Ibaratnya kalau surga itu sudah kasih alarm, pip 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 pip. Yang Tuhan kasih, hendaklah kebaikan hati, hendaklah kamu murah hati, jagalah kemurahan hatimu dengan segala kewaspadaan, jagalah kebaikan hatimu dengan segala kewaspadaan, karena waktuku sudah semakin singkat, waktu kedatanganku sudah sangat dekat. Aku tidak memerintahkan engkau untuk menjaga bisnismu makin besar. Percuma bisnismu makin besar, kalau engkau tidak bisa murah hati, engkau nggak bisa jaga hati, maka semuanya hanyalah sia-sia. Tangkep ya? Jadi sekali lagi, yuk kita mau. Yang kedua adalah kebaikan hati. Yang pertama murah hati. Buka Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sabar hati. Hari ini percayalah, firman Tuhan mau mengajak setiap kita ya. Yang pertama adalah murah hati. Yang kedua kebaikan hati. Yang ketiga sabar hati. Kalau mau ditambah lagi yang keempat yaitu rendah hati. 4 hati ini perlu ada di dalam hati kita. Perintahkan. Tidak ada orang yang cuman merintahkan hari ini disuruh murah hati malah pelit hati. Ya, pelit ngampuni, pelit berkata maaf, pelit untuk memberi. Itu seringkali kita melawan firman. Sementara firman mengajak hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Bapak di surga tidak pernah ngajari kita untuk pelit, untuk mengampuni, pelit dalam urusan memberi. Tapi murah hati itu berbicara memberi. Yang kedua yaitu kebaikan hati. Yang ketiga, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Sabar hati, rendah hati. 4 hati ini perintahkan. Kalau saudara mau jaga hati dengan segala kewaspadaan, jangan izinkan tinggi hati, jangan izinkan kejahatan hati, jangan izinkan orang yang marah hati. Tangkap ya, hari ini hati kita harus apa saudara? Murah hati, ya, kebaikan hati, sabar hati, rendah hati. Perintahkan itu memerintah di dalam hati kita. Kalau kita tidak memerintahkan itu berarti kita tidak menjaga, sehingga kita tidak memancarkan kehidupan Kristus. Tangkap ya, jadi 4 hati ini perlu dijaga. Yang pertama kita lihat bagaimana orang murah hati supaya serupa karena Bapakmu murah hati, maka kita dilatih juga untuk murah hati. Hal yang simpel yang sering saya bahas, murah hati dalam mengasihi, murah hati dalam mengampuni, dan murah hati dalam memberi bukan menerima. Ya, khususnya memberi maaf, memberi senyum, memberi sapaan, memberi pertolongan, memberkati. Itu urusannya memberi. Siapa yang hari ini pelit dalam memberi maaf, mulai murah hati. Dikit-dikit berkata maaf, tidak apa-apa. Saya sudah praktek. Dalam segala hal termasuk sama mbak-mbak saya, pembantu saya paling murah hati untuk berkata maaf dengan mereka. Sekalipun ndak ngomong maaf pun ndak jadi masalah, wong saya merasa sebagai majikan, dia bawahan saya. Tapi karena saya mau menjaga hati saya dengan segala kewaspadaan, waktu saya bersalah, saya dituntut untuk murah hati dalam memberi maaf.
memberi kata maaf, memberi senyum. Walaupun mungkin mbak saya yang salah, saya marah, tapi saya berusaha untuk murah hati. Saya tidak pernah memasang harga, saya bos, kamu bawahan saya, tidak perlu saya bermurah hati, tapi saya tetap mau melakukan supaya Tuhan melihat kehidupan yang memancar. Tangkep ya? Jadi murah hati aja dalam mengasihi, mengampuni, murah hati dalam memberi, bukannya menerima. Saudara jangan terus tunggu menerima baru mau memberi. Tuhan, kalau aku menerima yang baik dulu dari dia sudah minta maaf, baru saya memberi. Selama dia tidak memberi maaf, berkata maaf, saya tidak akan memberi. Artinya saudara menuntut menerima dulu. Saudara, banyak orang juga kalau sudah diberkati baru mau memberi kesaksian. Hari ini walaupun kita belum menerima yang apa yang kita doakan untuk Tuhan jawab, kita sudah menerima karya keselamatan. Artinya apapun terjadi, kita belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena dia sudah memberikan yang terbaik, nyawanya buat saudara dan saya. Jangan tunggu apa lagi. Kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan dengan membayar nyawa kita. Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan sudah berikan yang terbaik. Maka sampai hari ini, kalaupun Tuhan belum jawab doa saudara, kita tidak berhak menuntut untuk Tuhan memberi, dan memberi. Justru ini waktunya kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena kita sudah menerima yang terbesar. Saudara, kira-kira kalau saudara memberi pengampunan, itu saudara sedang memberi loh buat Tuhan. Tuhan tuh paling seneng sama anak Tuhan yang suka ngampuni. Tuhan tuh paling happy dengan anak Tuhan yang suka mengasihi, yang suka memberi bukan menerima. Tuhan paling happy dengan orang-orang yang punya hati seperti ini. Tapi berapa banyak kita sering mengecewakan hati Tuhan. Kira-kira persembahan uang yang segepok sama persembahan hati, mana yang lebih berharga buat Tuhan? Persembahan hati. Saudara bisa kasih Tuhan uang 1 gepok, mungkin saudara bisa bangun gereja, ya, mega church dengan biaya berapapun saya mau bayar. Asal saya hari ini bisa melayani Tuhan dengan harta saya mau bayar, saya mau sumbang gereja. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, saudara tidak bisa mempersembahkan hati dengan murah hati, kebaikan hati, sabar hati, rendah hati, maka saudara bukan memberi persembahan yang terbaik. Tuhan tidak pernah cari hari ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya suara emas, orang-orang yang pintar khotbah, orang-orang yang bisa menjadi usher, orang-orang yang bisa punya kaya ide untuk pembangunan gereja dan sebagainya. Tapi yang Tuhan cari, karena Tuhan melihat hati, ketika kita semua bisa memberi persembahan hati kita. Dengan apa, Bu Eli? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka disitulah akan terpancar kehidupan. Jadi kalau kita mau memancarkan kehidupan Kristus, kasih hati saudara buat Tuhan. Amin. Ya, memberi, murah hati dalam mengampuni, mengasihi, murah hati dalam memberi. Mulai sekarang beri senyuman, beri sapaan buat orang-orang yang nyakiti saudara, ya. Beri pertolongan, berikan doa, semuanya apa yang terbaik. Jangan pelit mendoakan musuh. Berapa banyak ibu-ibu berkata, Bu, saya nggak mau lagi berdoa buat suami saya nggak mau memberkati dia. Semakin saya doakan dia semakin kaya, dia semakin menjadi-jadi. Lebih baik saya doakan bangkrut supaya dia bertobat. Kalau saya berdoa, Tuhan berkati usaha suami saya, semakin kaya dia, Bu, semakin kurang ajar sama saya, semakin dia lupa diri. Lebih baik dia bangkrut, Bu Eli, supaya dia sadar diri. Enggak, penghakiman itu bukan haknya kita. Kalau kita bisa seperti itu, berarti kita tidak melakukan firman dalam urusan murah hati. Kita mulai hitung-hitungan, kok enak dia nyakiti hidup saya, dia hidup saya doakan diberkati, kok enak Bu Eli. Dia nyakiti hidup saya disuruh mendoakan memberkati musuh-musuhmu, kok enak Bu Eli. Tidak mau Bu Eli. Kalau bisa saya doakan stroke. Nah, saudara tidak lulus dalam ujian hati, maka jangan mimpi saudara lihat sesuatu perkara yang besar. Dulu saya juga seperti itu. Saya jujur, saya bertobat secara hati. Waktu saya mengerti firman Tuhan bilang gini, apa yang menyenangkan hatiku Eli?
di dalam hidupmu ketika engkau mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, yaitu hatimu. Karena hatimu itu akar segala kejahatan. Waktu engkau bisa mempersembahkan hatimu dengan segala kewaspadaan, dan ketika engkau memancarkan kehidupan Kristus, disitulah hatiku disenangkan. Hatimu dan hati Tuhan, wow, sedang bersatu. Tangkep ya. Jujur, tanpa kita sadari, waktu kita bisa memberi persembahan hati dengan menjaga hati dengan segala kewaspadaan, saudara sedang menarik hatinya Tuhan. Hati Tuhan akan dibuat berbunga-bunga. Walaupun mungkin saudara nangis tiap hari, babak belur, disakiti orang, difitnah orang, saudara dihina, tapi saudara tetap ngampuni sakitnya di sana sini. Bu Eli di PHP, pengharapan palsu lagi, tapi saudara tetap berkata, aku tetap mau jaga hati untuk murah hati, memberi pengampunan, kasih, dan aku mau memberi doa-doaku buat pasanganku. Disitulah hati Tuhan akan berbunga-bunga. Tapi kalau kita tidak bisa jaga hati, nyampah tiap hari, siapa yang berbunga-bunga? Iblis. Karena iblis tahu kekuatan hati. Tangkap ya, saudara tidak tahu loh dampaknya jaga hati. Saya tuh praktek jaga hati. Ya, saya itu pernah satu kali, ini kesaksian nyata dalam hidup saya. Makanya yang lagi mau pelayanan, kalau ada bocor hati, urapanmu pasti juga bocor. Saya itu ngalami saudara. Begitu mau pelayanan, bocor hati, urapan Tuhan itu juga bocor. Saya itu paling takut juga. Kalau mau khotbah, mau pelayanan, dalam segala hal dah. Bukan urusan khotbah aja sekarang. Pernah suatu kali, ini pengalaman hidup saya. Jadi suatu kali, sebelum saya mau ada acara besar, hari itu H-2, saya tuh didapatkan sesuatu yang menjengkelkan dari orang sekitar saya, orang dekat saya, ya. Kalau nggak salah waktu itu teman saya tuh dengar dia itu ngatain saya yang nggak enak. Panas ya saudara, kuping panas, hati panas. Pada waktu itu Tuhan cuman ingatkan, saya bilang gini, Tuhan, orang mau adain event besar kok Tuhan tuh mbok kirim orang yang baik-baik toh Tuhan, mbok kirim berita-berita yang enak lah. Kenapa Tuhan itu kirim berita yang membuat telinga saya panas, hati saya panas? Kenapa Tuhan sampai sama telinga saya? Kalau Tuhan, tolonglah Tuhan, setelah acara event yang besar ini berlalu, baru berita ini sampai ke telinga saya, supaya Tuhan kan tahu 2 hari lagi saya itu mau khotbah Tuhan. Lah kalau seperti ini kan hati saya panas. Tuhan tidak jawab, Tuhan cuma diam. Hari itu Tuhan cuma ingatkan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Hari itu saya ambil keputusan mengampuni, melepaskan doa, melepaskan berkat, melepaskan senyuman buat orang yang ngomong panas di telinga saya. Saya lepaskan senyuman. Saudara tahu, hari H waktu saya berkhotbah, tanpa saya sadari ya, saudara, saya sudah melupakan, saya tidak nyampah. Waktu saya turun dari mimbar, beberapa orang nyamperin saya. Orang bilang gini, Bu, khotbahmu hari ini bagus, sangat memberkati. Datang lagi orang, Bu, khotbah Ibu hari ini luar biasa, saya sangat diberkati. Beberapa orang datang, semua bilang, Bu, terima kasih buat khotbahnya Ibu, keren gitu ya. Sudah selesai, saya pulang. Dalam perjalanan apa yang Tuhan katakan, Eli, kamu ingat tadi berapa orang yang bilang khotbahmu bagus? Iya Tuhan, banyak Tuhan. Nggak tahu kenapa banyak, itu salah satunya karena engkau menjaga urapan yang aku berikan. 2 hari yang lalu, kamu ingat ada peristiwa yang membuat engkau sakit hati. Oh iya, ingat Tuhan. Dan untung kamu cepat jaga hati, kamu cepat memberi pengampunan, mendoakan musuhmu. Disitulah urapanku tidak bocor. Hari itu saya sadar, ya ampun, ternyata saya sudah bayar harga. Tangkep ya, 2 hari yang lalu ternyata itu proses bayar harga saya, ujiannya Tuhan. Waktu saya lulus, pengurapan Tuhan turun. Pernah satu kali saya khotbah, hari itu saya marah besar, saya tidak jaga hati. Saudara percaya, di atas mimbar saya khotbah, tidak pernah dapat sesuatu.
puter cuman kosong. Sampai menit yang ke-10 saya mau nangis. Saya bilang, Tuhan kenapa ini Tuhan? Sepertinya ini blank semua loh saudara. Mau ngomong apa enggak tahu. Untung menit ke-10, hampir ke-10 saya berdoa dalam hati. Bapak ampuni saya. Kalau tadi dalam perjalanan saya bocor hati, saya marah, saya emosi Tuhan, saya minta ampun. Setelah saya berkata maaf, baru khotbah saya mulai mengalir saudara. Baru urapan Tuhan, pes. Saya bilang, aduh Tuhan untung. Sampai selesai saya berkata sama Tuhan, Tuhan ampuni. Ternyata, saudara percaya, orang khotbah, orang melayani Tuhan itu tidak gampang. Kalau belum ada urapannya Tuhan, maka kita tidak akan pernah melayani itu dengan luar biasa. Makanya melayani Tuhan dalam hidup sehari-hari. Paling penting jangan bocor hati. Supaya urapan Tuhan tidak bocor, berkat Tuhan juga tidak bocor. Tangkep ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau Tuhan berkata skala waspada, berarti saudara harus berwaspada. Tangkep ya, iblis akan berusaha mencuri hatimu dari berbagai macam arah. Makanya firman Tuhan berkata, waspada nak. Dari arah kanan waspada, arah kiri serangannya waspada, arah depan, arah belakang ada serangan panah-panah yang dilancarkan dalam hidupmu untuk hatimu. Kamu jangan sampai nggak bisa jaga hati, waspada. Dari sisi depan waspada, sisi belakang waspada, supaya kalau ini terjadi kebocoran hati, urapan Tuhan bocor, berkat Tuhan bocor, kepercayaan Tuhan bocor, damai sejahtera Tuhan bocor, banyak bocornya. Makanya malam ini yuk penting saudara, makanya orang kalau tahu renungan saya pasti ciri khas. Dimulai dengan hati, ditutup dengan amin. Karena kalau nggak dimulai dengan hati, nggak mungkin yang namanya renungan saya itu bisa jalan. Saudara percaya? Dulu saya kalau suruh dibuat renungan sama Tuhan, saya itu takut saudara. Karena saya bilang, tuh Tuhan dari mana Pak? Dari mana hikmatnya? Dari mana? Hari itu ketika saya mulai rutin menjaga hati. Orang kalau sudah jaga hati, dulu saya takut kalau suruh buat renungan saudara. Saya tuh sampai cari bahan kemana bahannya. Tapi hari ini percaya ndak percaya, siapa yang sering pelayanan sama saya pasti tahu. Fran pasti sering lihat saya buat renungan, Lina Linggo, Bu Ailing, Bu Chunling. Saudara tahu, saya kalau buat renungan, serius, begitu serius, setengah jam selesai saudara. Dari mana semuanya? Ndak tahu. Yang pasti ketika saya bisa jaga hati, renungan itu jadi saudara. Tangkep ya, saya begitu buat satu renungan, itu bisa seperti komputer jalannya. Kata-katanya bisa kayak orang nulis, tapi kayak ada yang BCI. Ini loh, ini loh, ini loh. Itu ajaibnya Tuhan. Makanya siapa yang mau dipercaya berkat besar, perkara besar, semua yang terbaik, jaga hati mulai sekarang. Ingat ya, kebaikan hati. Yang pertama tadi apa? Murah hati. Nah, kebaikan hati. Yuk kita lihat kebaikan hati. Buka 2 poin lagi kita selesai cepat. Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Kita baca. Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharap balasan. Itu kebaikan hati. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Seringkali kita ini sulit untuk menunjukkan kebaikan hati buat orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang jengkelin, yang berbuat jahat sama kita. Jujur, tapi firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang yang jahat. Jadi sekali lagi, hari ini kebaikan hatimu tunjukkan. Jadi gimana Bu Eli? Pastikan yang pertama, kebaikan hati, keinginan untuk membalas yang baik atas perbuatan yang jahat. Itu kebaikan hati. Saudara jangan pernah pingin membalas yang jahat dengan yang jahat.
awas ya, awas ndak. Tapi selalu kebaikan hatimu diketahui semua orang, berarti ada keinginan untuk selalu membalas yang baik atas perbuatan jahat. Yang kedua, keinginan untuk mengampuni saat diperlakukan tidak baik berkali-kali. Ada keinginan untuk memberi tanpa menuntut balasannya. Di Lukas 6 ayat 35 sampai 36 ya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuat baik. Jadi sekali lagi, kebaikan hati itu harus diketahui semua orang. Sekalipun engkau satu rumah dengan musuh yang menyakiti hidupmu berkali-kali, yuk, kebaikan hati berarti keinginan hatimu hari ini untuk membalas yang baik buat yang jahat, untuk mengampuni buat yang menyakiti tidak baik buat hidupmu berkali-kali, dan keinginan untuk memberi tanpa menuntut balasan. Hari ini kamu sudah memberi pengampunan 70 kali, tapi tetap diperlakukan kayak keset Bu Eli, kayak binatang dan sebagainya. Saudara percaya, kebaikan hati, keinginan kita tetap untuk tidak menuntut balasannya. Biarkan aja, yang pasti jangan bocor hati. Hari ini yuk, kalau kebaikan hatimu, hendaklah kebaikan hatimu berarti dalam hati kita selalu punya keinginan membalas yang baik, selalu punya keinginan untuk mengampuni, selalu punya keinginan untuk tidak menuntut balasannya. Perkara yang tidak mudah, tapi sekali lagi jangan izinkan celah bocor hati, sehingga semua berkat Tuhan, urapan Tuhan bocor. Kita yang rugi. Kalau kita bisa menjaga hati, maka urapan berkat Tuhan tidak akan bocor, malah berlipat-lipat. Tuhan itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang berbuat jahat. Hari ini mungkin orang sekitar kita tidak tahu berterima kasih sama kita. Jahat Bu Eli, tidak apa-apa. Justru makin jahat, kita harus menunjukkan kebaikan hati yang makin luar biasa. Jangan pernah ada keinginan membalas, jangan pernah ada keinginan untuk tidak mengampuni, ya. Tetap membalas, keinginan membalas yang baik, keinginan untuk mengampuni, dan keinginan untuk selalu memberi tanpa menuntut balasannya. Izinkan semua pembalasan itu haknya Tuhan. Ketika musuh-musuh menyakiti kita, pembalasan itu haknya Tuhan. Haknya kita menerima berkatnya Tuhan. Kita tidak usah nuntut, Tuhan hakku mana, enggak. Hari ini kalaupun orang yang kita cintai tidak bisa menghormati, mengasihi kita lagi, kita percaya kita tidak usah bales, cari kasih di luaran, tidak usah. Tapi yang pasti Tuhan akan membalas apa yang kita lakukan, karena Tuhan itu tetap baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang berbuat jahat. Waktu kita bisa melakukan taat firman, maka upahnya bukan dari manusia, rewardnya bukan dari manusia, bonusnya bukan dari manusia, tetapi bonus, reward, dan upahnya dari Bapa di surga. Akan Tuhan lipat-lipatkan seperti 1 Petrus 3 ayat 9. Jangan membalas caci maki dengan caci maki, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi hendaklah engkau memberkati, karena untuk itulah engkau dipanggil untuk memperoleh berkat, panggilan berkat. Jadi hari ini jangan pernah kita kepingin lagi untuk membalas lagi, ya, tapi teruslah keinginan untuk membalas yang baik, itu yang benar, keinginan untuk mengampuni dan memberi tanpa menuntut balas, ya. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana kebaikan hati itu keinginan hatimu. Tunjukkan, sudah, aku tidak mau balas, aku mau ngampuni, aku juga tidak akan nuntut balas. Kamu nyakiti aku berkali-kali, aku tetap melepaskan berkat dan pengampunan dan kasih buat hidup orang-orang yang jahat. Karena Tuhan mau hari-hari ini sudah dekat. Waspada, kebaikan hatimu harus diketahui semua orang, termasuk suamimu yang galak, istrimu yang galak, mertuamu yang galak, anak-anakmu yang galak. Kebaikan hati. Yang ketiga, sabar hati. Orang sabar hati itu sabar saat disakiti berkali-kali. Orang sabar itu bukan bego, bukan bodoh,
Justru orang kalau tidak sabar itu yang bego, yang bodoh. Sabar itu melebihi seorang pahlawan. Berarti nilai saudara waktu kita bisa sabar. Dimaki-maki, sabar. Dikhianati berkali-kali, sabar. Ada banyak orang, Bu, kenapa sih diajari sabar? Kan tambah membuat dia sebebas-bebasnya berbuat dosa. Tidak apa-apa. Percayalah, kita semua jangan pernah takut kalaupun kita diperlakukan keset karena kita sudah sabar. Dalam hidup ini masih berlaku penghukuman keadilannya Tuhan. Saudara jangan takut, keadilan Tuhan itu terjadi. Khususnya ada ayat yang bagus ya. Saudara mungkin berpikir, Tuhan kok enak saya hidup mengampuni terus, kenapa Tuhan kok enak dia hidup kok sekarang menyiksa hidup saya, dia hidupnya gemuk, segar, dan kelihatannya hidupnya baik-baik. Enggak, saudara. Saudara baca ya, ada satu ayat yang bagus di Mazmur 105 ayat 7. Mazmur 105 ayat 7 berkata gini, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ingat loh, kalau saudara baca ayat ini, ngeri-ngeri yang benar-benar ngeri saudara. Kalau saudara pikir Tuhan itu tidak adil, salah besar. Ayat ini berkata, Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Mungkin kita tidak bisa menghukum dengan tangan kita tidak balas, kita disakiti, iya wis Tuhan, tak terima Tuhan, walaupun jahat ya, bagaimanapun aku belajar untuk sabar, karena aku mau jadi pahlawannya Kristus. Mungkin itu kita lakukan hari ini. Tapi sekali lagi, orang yang menyakiti kita hari ini bukan berarti dia bisa bersenang-senang selamanya. Karena di seluruh bumi berlaku penghukumannya, yaitu hukum tabur tuai. Tidak ada orang yang bisa menyakiti biji mata Tuhan bisa hidup gemuk terus. Ingat ya, di seluruh bumi, Mazmur 105 ayat 14 diingat-ingat, berlaku seluruh penghukumannya. Suatu kali kita tidak menghukum bukan berarti kita menyetujui dosanya. Karena kita sudah menyerahkan penghukumannya Tuhan. Kita tidak berhak mengambil haknya Tuhan untuk menghukum, mendidik, menghajar, melempar panah-panah api kembali kepada yang mengirim kepada kita. Tapi semua itu kedaulatan Tuhan. Makanya sabar aja bagian kita, sabar hati. Karena ketika kita sabar hati, kita adalah pahlawan Kristus. Orang yang tidak sabar suka marah, orang yang tidak terimaan, itu bukan pahlawan Kristus tapi pahlawannya iblis. Kalau kita mau melebihi nilainya seperti lebih dari seorang pahlawan, sabar aja saat disakiti, sabar aja saat diperlakukan tidak adil, sabar aja dalam ruang tunggunya Tuhan. Mungkin yang terlihat yang baik makin parah, yang jahat makin enak, makin gemuk, makin Bu Eli makin menjadi-jadi. Tidak apa-apa, sabar aja dalam ruang tunggunya Tuhan. Suatu kali kalau sudah waktunya Tuhan, penghukuman Tuhan itu akan terjadi di seluruh bumi. Sebaliknya, hari ini kita yang disakiti bukan lagi berlaku penghukuman, tapi berlaku menuai berkatnya Tuhan. Tangkap ya, penghukuman Tuhan berlaku di seluruh bumi. Tapi jangan salah, yang terbaik buat orang benar bukan penghukuman lagi, tapi pembelaan Tuhan terjadi juga di seluruh bumi. Sekali lagi, saudara yang merasa hidup tidak adil, salah besar. Orang-orang yang jahat menyakiti kita hanya tunggu jatuh pada waktunya. Sementara kita dalam perjalanan indah pada waktunya. Jadi jangan sampai kita terpancing emosi. Daripada terpancing emosi, lebih baik mulai hari ini kalau dimaki, bodoh, memang istri tidak tahu diri, sabar. Karena aku pahlawan melebihi seorang pahlawan.
Orang pahlawan itu dapat upahnya ndak main-main. Hari ini siapa yang mau jadi pahlawan? Bukan lomba-lomba sukses kaya. Dunia lagi cari pahlawan. Pahlawan yang bagaimana? Yang sukses secara materi, sukses secara pekerjaan finansial, sukses uangnya banyak. Dunia lagi lomba-lomba ini, saudara. Viral siapa yang kaya, siapa yang hebat, siapa yang punya kekuasaan yang besar. Tapi sekali lagi kita bukan lagi lomba jadi pahlawannya dunia. Yang siapa yang kaya, siapa yang hebat, siapa yang banyak uang, dialah yang menang. Tapi sekali lagi Tuhan lagi cari pahlawan Kristus, yaitu orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Lebih, saudara. Makanya orang sabar itu pahlawan pasti. Justru kalau saudara tidak sabar, suka marah, saudara bukan pahlawan, tapi saudara adalah pecundang. Kalau kita mau di mata Tuhan jadi pahlawan yang diacungi jempol, banyaklah belajar untuk bersabar. Ya, saya dulu diajari kalau tidak bisa ngerem marah, begitu dimaki kebun binatang, minum air, jangan ditelan. Ini ya, minum air, jangan ditelan supaya ndak bisa marah. Kalau ditelan nanti bisa ya, jangan disemprot juga, dan itu nanti mukanya penuh air. Tapi minum air, ndak usah ditelan, diginiin. Jadi ndak bisa marah, ndak bisa ngomel ya, sampai hatimu bisa dingin baru ditelan ya. Tapi selama pingin marah, minum air sambil dikemung ya, supaya ibu-ibu ndak bisa nyemprot ya, jangan disemprot gitu ya katanya. Tapi airnya jangan disemprot ke mukanya suami juga ya, nanti ndak lulus. Jadi kita hari ini perlu jaga hati itu dengan segala kewaspadaan. Penting waspada. Saudara percaya waktu kita bisa jaga hati, kita mancarkan kehidupan, kita menarik kuasa Tuhan. Hari ini jangan sampai bocor hati ya, nanti bocor urapan, bocor kepercayaan, bocor berkat. Yang terakhir adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu identik dengan karakter Kristus. Orang rendah hati merasa diri saya bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan saya cuma seorang hamba. Itu orang rendah hati. Orang rendah hati hari ini tidak akan pernah marah saat dihina. Orang rendah hati tidak akan hari ini merasa dirinya bukan siapa-siapa. Mau orang mau hina saudara, mau caci maki, mau hari ini saudara direndahkan orang, saudara tidak usah dipikiri, emangnya gua pikirin. Hari ini memang kalau orang mau ngerendahin kita ya sudah, debu menghina debu, senyatanya dia juga debu, tidak lebih hebat dari kita di mata Tuhan. Kita kalau tanpa Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya, dan kita tidak punya apa-apa. Jujur loh, kita ini tanpa Kristus itu nothing, benar-benar. Kita bukan siapa-siapa kalau tanpa Kristus ya, kita cuma debu saudara. Kita tidak bisa apa-apa. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kristus, dan kita juga hari ini ya tidak punya apa-apa. Jujur, kita lahir tidak bawa apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Berarti kita juga tidak punya apa-apa kalau tanpa Kristus. Tapi karena kita punya Kristus, harta yang termahal, maka kita hari ini jadi orang yang bisa berbuat apa-apa. Orang akan tahu siapa kita adalah anak Allah yang punya kuasa menginjak ular dan kalajengking. Kita adalah pemilik hak waris. Kita bukannya tidak punya apa-apa lagi. Saudara yang tidak punya apa-apa hari ini mungkin dalam keadaan minim, jangan takut. Karena hak warismu tetap Tuhan akan berikan. Janji-janji Tuhan itu semua sedang on the way. Makanya jangan merasa kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita bersama Kristus, kita cakap menanggung segala perkara. Ketika kita hari ini tinggal nempel sama Kristus, kita dapat berbuat apa-apa. Ketika kita hari ini bersama Kristus, kita bukan hari ini bukan siapa-siapa, tapi kita adalah anak Allah yang punya hak waris kerajaan Allah.
Allah, kita adalah anak Allah yang berharga dan mulia. Makanya tanpa Kristus kita semua nothing. Tapi bersama Kristus kita hari ini belajar rendah hati. Direndahkan orang, it's okay. Rendah untuk ditinggikan. Dimaki orang untuk diberkati. Jadi tidak usah marah ya. Mau direndahkan, mau dimaki-maki. Hari ini saudara mau diperlakukan tidak adil sekalipun, tetap di dunia ini berlaku keadilannya Tuhan seadil-adilnya. Jadi sekali lagi, orang yang rendah hati itu orang yang rela dimaki karena aku seorang hamba. Tidak apa-apa kamu ngatain aku kebun binatang, it's okay. Aku adalah seorang hamba yang berharga mulia karena aku punya Kristus. Tangkap ya, saudara mungkin direndahkan orang, saudara rela aja. Rela dimaki, rela direndahkan, rela dihina. Jadi sekali lagi, rela dimaki, rela direndahkan, rela dihina. Saudara jangan takut ya. Hari ini saya sudah selesai 4 hati ini, taruh di dalam kehidupan hati saudara. Jangan pernah takut. Saudara yang lagi hari ini suntuk disakiti hati, yuk ini waktunya investasikan hatimu buat Tuhan. Jangan investasi, saya sudah menyesal selama 38 tahun waktu saya belum berproses. Selama ini saya menginvestasikan hati saya buat iblis. Tapi ketika saya mulai mengerti firman 45 tahun, saya di usia 45 tahun, saya mulai serius menginvestasikan hati saya buat Tuhan. Berarti banyak perkara yang sudah saya buang sia-sia. Waktu saya hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, saya nggak mau lagi main-main dengan investasi hati saya. Saya mau investasikan hati saya dengan segala kewaspadaan buat kerajaan Allah. Dari situ terpancar kehidupan. Saya percaya malam ini yuk, siapa yang lagi cuengkel, Bu Eli, cuengkel, saudara mulai lepas ya, nggak boleh nyampah. 4 hati yang perlu dijaga dengan segala kewaspadaan, murah hati, tidak boleh pelit ngampuni, tidak boleh pelit mengasihi, tidak boleh pelit say sorry. Yang kedua adalah kebaikan hati ya. Hari ini yuk miliki keinginan selalu membalas yang baik, selalu untuk mengampuni. Keinginan itu terus, keinginan tidak nuntut balasan. Yang ketiga yaitu hati yang sabar hati. Hari ini hati yang sabar, yaitu saat disakiti, mau diperlakukan tidak adil, sabar dalam ruang tunggunya Tuhan, karena keadilan Tuhan sedang terjadi. Tidak usah marah, tidak usah jengkel, rendah hati. Rela saat dimaki, rela saat direndahkan, rela saat dihina. Saudara jangan pernah rela saat diperlakukan tidak adil. Rela aja. Orang rendah hati itu pasti rela kok. Diperlakukan istri kayak pembantu, it's okay. Diperlakukan anak bukan seperti orang tua kurang ajarnya Bu Eli, it's okay. Nggak jadi masalah. Yang penting hari ini jaga hati. Tuhan Yesus memberkati, istirahat supaya hatimu jangan bocor kemana-mana. Mulai pakai waktu sebaik-baiknya untuk menginvestasikan hati. Bila perlu seluruh hidupmu investasikan buat kerajaan Allah. Mata dipakai untuk investasi mata, investasi mulut, jangan ngomong yang sia-sia, investasi hati. Ya, investasikan seluruh hidup kita yuk buat kerajaan Allah. Proses itu investasi loh. Jangan dianggap masalah proses itu sesuatu yang sia-sia. Firman Tuhan berkala, tidak pernah percuma kamu berlomba-lomba dan bersusah-susah. Waktu kita bersusah-susah karena kita menginvestasikan hidup kita buat kebenaran firman, maka semuanya tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan diperhitungkan sebagai berkat. Kirbat kirbat Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini semua lagi ditampung ya. Saudara tetap semangat, jaga hati, tidak usah bingung Bu, utang toko sepi. Sudah, saudara kalau semakin jaga keuangan saudara, semakin saudara stres. Nanti kalau bocor hati juga bocor berkatnya Tuhan. Yang penting waktu jaga hati, makanya orang kenapa? Daud itu jadi orang spesial, padahal Daud itu ya preman loh ya. Daud itu ya membunuh, Daud itu ya bukan orang yang baik, tapi Tuhan sayang sama Daud spesial. Kenapa? Daud itu selalu jadi orang yang bisa menjaga hati. Makanya orang yang jaga hati itu pasti berkatnya penuh, urapannya penuh,
hokinya juga selalu ada, rezekinya juga selalu mengikuti ya. Sampai pengerja saya itu kalau pergi sama saya, nganter saya, rata-rata pasti bilang gini, pokoknya kalau nganter Bugem, parkir itu pasti VIP. Orang lain sulit, kita pasti dapat parkir, saudara. Itu kenapa? Karena salah satu, saya percaya kalau kita jadi orang yang spesial di mata Tuhan. Karena waktu kita bisa menjaga hati, kita juga sedang menyenangkan hatinya Tuhan. Tangkep ya? Jadi investasikan hati kita buat Tuhan, jangan sampai ada bocor lagi ya. Siapa yang hari ini masih bocor hati, juengkel, marah, tutup kebocoran itu. Supaya urapanmu ndak mengalir, ndak bocor terus. Ya, berkatmu ya ndak bocor. Ya, dicuri sama iblis. Kita mau hari ini, yuk berkat kita penuh. Apapun yang terjadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu ya. Hari apa ini ya? Oh ya, besok Minggu saya ada khotbah di Jakarta. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kalau malam ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami nggak mau bocor hati, kami nggak mau bocor urapan. Kami mau menjaga hati kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati kami, Engkau memberkati kami yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan juga mencurahkan berkat-Mu buat setiap kami yang bisa menjaga hati. Berkati juga Retreat Akbar, berkati PD Victory, berkati urapan hamba-Mu selalu dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Istirahat dalam urapan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.